Hai guys, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Elvianis. Dimana salah satu yang saya akan bahas di sini penyebab channel kita itu sepi. Biasanya dialami oleh konten-konten re-upload, tiba-tiba channelnya down atau tidak ada viewer atau tidak ada penontonnya. Dan yang kedua itu dialami oleh channel-channel yang baru pemula. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi teman-teman yang sudah berjalan tetapi viewernya masih menetap pada tempatnya. Sama dengan channel ini. Dan saya di sini akan membagi pengalaman saya selama saya nge-YouTube, baik itu konten saya re-upload dan juga konten original, hal-hal yang saya alami selama saya nge-YouTube. Kenapa channel kita itu sepi banget atau tidak ada penontonnya, padahal sebelumnya kita memiliki penonton yang banyak banget. Dan atau mungkin ada yang bertanya, saya sudah membuat channel tapi viewer saya masih di bawah ratusan. Sama juga dengan channel ini. Jadi di sini saya akan membagikan apa-apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Nah, penyebab channel kita itu sepi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama kurang kesiapan, yang kedua tidak terkonsep, yang ketiga jarang upload, dan yang keempat pengalihan konten. Kenapa saya mengatakan tadi yang poin pertama itu kurang kesiapan? Banyak teman-teman yang tidak mempersiapkan diri, bahkan channelnya tidak disiapkan sebelumnya, langsung main hantam aja, tidak terkonsep sebuah ide yang akan dibuat di dalam satu konten, sehingga pasrah begitu saja dengan apa yang ada, sepertinya asal jadi aja channel itu. Di sini juga kurang kita memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi ketika channel kita akan berkembang, ketika kita mendapatkan penonton banyak, kedepannya bagaimana. Jadi makanya di sini perlu kesiapan kita dalam mengkonsep atau mencari ide, peluang apa yang kita miliki yang bisa kita tuangkan dalam sebuah konten lewat channel-channel YouTube kita yang lain. Jadi di sini perlu konsepnya, perlu idenya, perlu sebuah kesiapan diri. Karena kita akan memandang ke depannya bagaimana channel ini akan bisa berkembang nanti. Jadi setelah berkembang apa yang akan kita lakukan. Jadi tidak asal jadi, tidak asal kita buat sebuah channel, tidak asal ya sudah begitu aja, yang penting jalan. Dimana sekarang begitu banyak konten kreator yang akan menjadi saingan kita. Sebenarnya bukan menjadi saingan sih. Ya, jadi di sini saya anggap itu sebuah saingan karena kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih mencari ide-ide peluang yang mampu kita lakukan. Karena kita tidak hanya sendiri atau kita di dalam YouTube itu cuma beberapa orang, tidak. Kita itu sudah banyak memerlukan ide yang lebih bagus sehingga channel kita ini bisa berkembang dengan baik, berjalan dengan baik. Nah, yang pertama tadi kurang kesiapan, dan yang poin yang kedua tidak terkonsep. Nah, ini yang sering disepelekan soal ini. Banyak YouTuber, baik itu pemula maupun yang sudah menjalankan konten atau channelnya, sering mensepelekan hal demikian. Bukan fokus apa yang akan dipertontonkan atau konten apa yang akan dibuat di dalam sebuah channel itu sendiri. Dalam tidak terkonsep sebuah channel, maka yang akan ada itu ada berantakan. Karena tidak terkonsep sebuah konten yang akan dipertontonkan. Channel kita itu kurang jelas. Jadi logaritma YouTube itu berantakan, tidak terfokus dalam sebuah konsep konten, sehingga channel kita itu nggak jelas, jadi terasa sepi, tidak mendapatkan penonton karena itu tidak terkonsep sebuah konten tadi. Karena banyak konten-konten yang kita masukkan di dalam sebuah channel kita itu, sehingga hancurlah sebuah logaritma YouTube yang ada pada setiap channel, bahkan pada konten kita. Karena itu mempengaruhi sebuah rekomendasi YouTube pada channel kita. Makanya channel kita itu sepi, tidak mendapatkan penonton karena kacau logaritma YouTube kita. Channel kita, bukan YouTube channel, kacau logaritma channel kita.
Sehingga YouTube itu menganggap sebuah konten kita atau channel kita itu adalah sebuah sampah. Dimana salah satu contohnya juga channel ini. Dulu channel ini saya memulai dengan memberikan tutorial, dimana juga di situ saya masih pemula ya, masih baru-baru membuat sebuah channel, dan saya mengalihkan, jujur ya, saya mengalihkan konten ini menjadi konten re-upload waktu itu, dan saya mendapatkan viewer banyak, mendapatkan subscriber banyak. Dalam sehari itu bisa saya dapat 5.000 subscriber. Efeknya setelah saya mendapatkan sebuah teguran dan saya mendapatkan disconnect channel ini berapa kali, maka saya mengalihkan, saya menghapus semua konten re-upload saya mengalihkan ke konten awal tadi. Apa yang terjadi? Kekacauan rekomendasi dalam channel saya. Jadi channel saya sekarang ibarat kita memulai dari nol lagi, guys. Jadi harus kita konsep. Kalau kita sudah mulai A dari awal, ya kita mulai dari A. Jangan kita campurkan dengan beberapa konten. Bolehlah mungkin teman-teman selama 1 bulan 3 bulan ke depan, bagi pemula yang ingin belajar, boleh beberapa konten yang bisa dituangkan dalam channel itu, tetapi dipilih yang mana yang lebih mencerminkan sebuah channelmu itu sendiri. Nah, jadi perlu konsep sebuah channel di sini. Jadi kalau channel kita tidak terkonsep, maka rekomendasi dan logaritma channel kita itu akan berantakan. Oke, itu poin yang kedua menurut saya. Itu menurut pengalaman saya karena kurang terkonsepnya sebuah channel ya. Dan poin yang ketiga itu jarang mengupload. Emang benar bisa menyebabkan channel kita itu sepi gara-gara jarang upload, benar banget. Kalau kamu menguploadnya sekali dalam 1 bulan, terus 2 kali dalam sebulan, atau mungkin kamu bahkan 1 tahun pernah nggak mengupload, itu sangat mempengaruhi channel kita itu sendiri. Mempengaruhi performance channel kita, mempengaruhi rekomendasi dari YouTube itu sendiri, mempengaruhi logaritma channel kita. Ibarat kamu salah satu karyawan di perusahaan. Kalau kamu rajin, maka kamu akan mendapatkan upah lebih dari apa yang kamu dapatkan. Ibarat contohnya upah kerajinan gitu. Nah, kita akan mendapatkan upah kerajinan kalau kita memang rajin. Nah, begitu pula dengan YouTube ini sendiri. Kalau kita rajin, sering memberikan konten, sering kita mengupload, walaupun nggak setiap hari ya, saya juga nggak menyarankan kepada teman-teman jangan setiap hari mengupload. Syukur kalau konten kamu sangat bermanfaat dan sangat diterima oleh subscriber kamu ataupun penonton yang mampir di channel kamu, tidak masalah. Tetapi yang salahnya di sini kalau itu konten yang kita buat itu sangat monoton dan tidak ada bobotnya bagi mereka, yang malah subscriber itu akan lari. Jadi saya nggak menyarankan setiap hari upload. Palingan 2 konten dalam seminggu itu udah sangat cukup sekali. Jangan asal mengupload saja. Siapkan dulu kontennya, buat materinya apa yang akan disampaikan, dan buatlah konten itu bisa diterima dan sangat memiliki manfaat bagi mereka gitu. Itu yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman membuat sebuah konten atau mengkonsep sebuah konten kalian itu. Materi kalian itu kalian pikirkan apa sih yang akan saya buat, dan tetap menguploadnya itu rutin. Oke? Itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat yang saya sampaikan lagi terakhir kepada teman-teman. Poin yang keempat ini saya lebih condong memberitahukan kepada konten-konten re-upload ini, termasuk saya atau channel ini ya, channel Elvianis ini. Dan mungkin ada beberapa konten teman-teman kita yang masih lolos dari re-upload atau lolos monetisasinya gitu loh. Nah, ini yang sering terjadi, pengalihan konten. Oke? Seperti yang saya katakan dari awal tadi, channel ini dari original jadi kembali ke channel re-upload dan kembali lagi ke original. Nah, dari transisi itu yang akan menyebabkan kekacauan pada performance setiap konten yang akan kita upload ulang. Tadinya kita mendapatkan viewer banyak,
wow, subscriber banyak. Dengan senang hati pasti senyum-senyum nih. Kalau kalian mendapatkan penayangan banyak, ketika kalian membuka dashboard kalian terus subscriber kalian banyak, apalagi sudah dimonetisasi, cuannya makin gede, pasti senyumnya melebar-lebar. Nah, ketika kita dihantam sebuah permasalahan, baik itu klaim, baik itu copyright, asem kali wajahnya itu. Nah, ini yang sering terjadi kenapa kita merasakan sepi, dimana dulu channel kita itu rame pengunjungnya, banyak viewernya. Tiba-tiba kita mengupload konten yang kita anggap tadi peralihan atau konten lain atau konten original yang kita buat itu, tiba-tiba viewernya sedikit, pasti akan membuat mood kita itu akan berubah sendiri. Kesukaan tadi. Tadinya kita mengupload ya, kita konten re-upload. Jadi yang kita upload itu adalah konten-konten artis, adalah konten-konten para artis atau para idola-idola subscriber kita. Pasti mereka senang, sering mampir, sering mencari-cari channel kita. Ketika kita beralih, mungkin kita mendapatkan sebuah teguran atau bagaimana, jadi kita mengalihkan konten kita tadi. Transisi konten. Jadi kita mengalihkan konten kita itu menjadi konten original kita yang awal yang kita buat. Dan konten original kita ini sangat monoton dan sangat tidak memiliki bobot seperti yang saya katakan tadi juga. Nah, jadi ini yang akan membuat channel kita ini sepi atau bahkan tidak mendapatkan penonton, malah yang ada subscriber akan lari. Karena itu tergantung kesukaan subscriber kita. Kalau memang juga konten yang kita upload itu, yang original kita itu bagus, memiliki manfaat bagi mereka, ya tidak masalah. Mereka akan tetap mampir pada channel kita. Jadi permasalahannya di sini karena konten kita kurang berkenan di hati mereka atau kurang suka dengan konten kita, maka channel kita itu atau konten yang kita upload itu sepi. Jadi di sini kita memulai lagi dari awal. Jadi pengalihan konten ini sangat berpengaruh banget pada performance channel kita itu sendiri. Makanya dari itu saya ajak teman-teman selalu untuk konsep sebuah materi atau konsep sebuah konten yang ada pada channel kamu. Jangan campurkan. Kalau memang kamu membuat konten re-upload, konten re-upload. Kalau membuat konten original, oke, original. Tetapi di sini tetap fokus. Walaupun mungkin ada beberapa konten re-upload yang teman-teman selipkan di sebuah channel teman-teman, itu tidak masalah, asalkan itu aman untuk channelnya dan aman untuk mentalmu gitu. Jadi inilah hal-hal yang menyebabkan channel-channel kita itu sepi dan subscribernya pada lari, viewernya drastis menurun, hilang bahkan. Itu menurut saya beberapa yang menyebabkan. Berarti yang perlu diperhatikan di sini, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan channel itu sendiri, dan kita harus mengkonsep sebuah konten supaya konten pada channel kita itu tetap bagus dan memiliki performa yang bagus. Dan dengan bagusnya performa, maka itu akan berlangsung pada setiap penayangan konten kita apabila konten kita itu sangat bermanfaat. Dan jangan lupa kita harus sering mengupload setidaknya 2 konten dalam seminggu. Dan keempat itu jangan melakukan sebuah transisi konten atau pengalihan sebuah konten itu sangat berpengaruh pada performa atau viewer kita, seakan-akan kita memulai lagi dari awal ya. Padahal dulunya channel kita itu rame, tiba-tiba channel kita itu sepi sama dengan channel ini karena pengalihan konten tadi. Jadi kita memulai dari nol lagi. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan salam sukses dari saya.